Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kuliah pertemuan ke-5 dengan topik peranan daripada probabilitas di dalam pengambilan keputusan. Baik, sambil jalan sambil nanti saya add peserta yang hadir kuliah. Oke, saya share screen. Pada kuliah kali ini mohon sangat diperhatikan karena tugas ada di dalam topik kuliah saat ini. Sehingga nanti Anda ngerjakannya tinggal mencontoh, tapi beberapa angkanya itu saya ubah sehingga kalkulasi perhitungannya berubah. Bagaimana kita ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan seringkali kita dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Kondisi yang tidak pasti inilah yang membuat kita harus menggunakan beberapa tools untuk membantu kita di dalam pengambilan sebuah keputusan. Salah satu tools yang digunakan adalah probabilitas, di mana probabilitas adalah merupakan sebuah peluang suatu kejadian, yang dimana kita tahu bahwa probabilitas ini membantu kita untuk menentukan keputusan sesuai dengan informasi yang ada, dan kita tahu bahwa informasi-informasi yang kita terima itu cenderung tidak sempurna, sehingga perlu dilakukan bantuan dari analisis probabilitas. Jadi nanti dihitung peluang-peluang kejadian yang ada dan kita pilih peluang yang terbaik untuk mengambil keputusan. Banyak contoh di dalam penggunaan probabilitas untuk pengambilan keputusan. Salah satu contoh adalah pada keputusan transaksi saham. Kita mau jual saham, mau tetap, atau mau beli. Demikian juga ketika perusahaan memunculkan rencana untuk menaikkan harga sebuah produk. Nah, jadi teori probabilitas ini bisa digunakan untuk mengembangkan alternatif. Kira-kira kita mau menaikkan harga produk atau harga jual tetap seperti yang ada, atau bahkan malah kita harus menurunkan harga sebuah produk. Jadi secara lebih dalam, ketika kita menggunakan probabilitas ini adalah merupakan suatu ukuran yang kemudian dia menghitung kemungkinan-kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Biasanya probabilitas itu dinyatakan dalam bentuk skala angka antara 0 sampai 1 ya, dalam sebuah prosentase. Sehingga kalau kita menggunakan teori probabilitas, itu nilai total tidak boleh lebih dari 1, karena probabilitas ini mewakili secara persentase dia mewakili 100%, dan kalau diangkakan itu di dalam angka rentang angka antara 0 sampai 1. Dalam probabilitas itu yang pasti harus ada percobaan. Ya. Percobaan ini bisa menggunakan percobaan secara langsung atau bahkan menggunakan percobaan melalui simulasi matematika menggunakan aritmetika maupun statistik ya. Yang pasti ketika kita menggunakan sebuah percobaan, maka probabilitas yang timbul, yang kemungkinan timbul paling sedikit itu harus 2, tapi kalau 1 kan
buat apa? Kan kalau satu berarti kan tidak memilih gitu. Ya satu itu yang diambil. Sehingga makanya dalam probabilitas itu paling sedikit itu minimal harus ada 2 peristiwa kejadian ya dari hasil sebuah percobaan. Jadi misalnya kalau tadi misalkan kita mau beli atau jual, menang atau kalah misalnya begitu. Minimal harus ada 2 itu. Dan harus ada hasil ya dari percobaannya. Jadi percobaannya itu ada hasilnya, bukan berdasarkan asumsi. Kemudian harus ada peristiwa di mana ada kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan. Jadi setiap percobaan tadi itu harus ada hasilnya, dan hasil inilah yang menjadi sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Contoh ya, contoh paling sederhana misalkan pertandingan sepak bola, ini kegiatannya. Pertandingan sepak bola antara Persebaya dengan Arema misalkan di Stadion Bung Tomo tanggal 5 Maret 2018 misalkan begitu. Hasilnya pada saat itu loh ya. Jadi kita menggunakan teori probabilitas ini karena memang kondisinya belum terjadi ya. Nah, sehingga ketika kita misalnya pada saat kita mengasumsikan sebelum tanggal 5 Maret 2018 ini, hasilnya misalkan Persebaya menang, kemudian Persebaya kalah, kemudian seri, Persebaya tidak kalah dan tidak menang. Berarti di sini ada 3 hasil. Nah, kemudian peristiwa yang terjadi adalah Persebaya menang. Nah, peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar mengevaluasi sejauh mana probabilitas yang sudah kita pilih tadi membuat kita sesuai dengan peristiwa yang ada. Probabilitas itu memiliki klasifikasi. Jadi yang pertama, acak diskrit dengan variabel acak kontinu. Jadi kalau variabel acak diskrit di sini, variabelnya random, jumlahnya terbatas dan dapat dihitung, sehingga dapat digambarkan dalam bentuk histogram atau OGIF. Ya. Jadi semacam kayak distribusi frekuensi, kemudian dalam bentuk histogram juga. Ya. Jadi tabel-tabel yang dalam bentuk histogram itu bisa dibuat ketika yaitu variabelnya terbatas. Tapi ketika variabelnya acak dan randomnya berupa interval dan variabel yang jumlahnya tidak terbatas, maka tidak dapat digambarkan dalam bentuk histogram atau OGIF, tapi melainkan dalam bentuk grafik seperti Y sama dengan fungsi daripada X. Jadi kalau Anda meneliti nanti ada regresi, kemudian ada korelasi, kemudian ada SEM, nah ada PLS, itu sebetulnya menggunakan teori probabilitas juga, tapi yang acak kontinu. Kemudian ada 3 pendekatan di dalam konsep probabilitas. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan relatif, yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Pada pendekatan klasik, di sini setiap rasio peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk kejadian. Ya. Jadi equally likely. Makanya ini biasanya menggunakan likelihoods ya. Dengan pengembalian dan saling eksklusif, di mana sebuah peristiwa dapat terjadi sebanyak n kali. Jadi berapapun peristiwanya, itu kemudian, tapi di sini pada pendekatan klasik ini masing-masing kejadian itu memiliki kesempatan yang sama kemungkinannya. Sehingga kalau dibuatkan menjadi dalam sebuah rumus, maka probabilitas suatu peristiwa adalah jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Ya. Jadi jumlah kemungkinan hasil yang dikehendaki, misalkan tadi menang,
Persebaya menang, ya, total kemungkinan hasil ada 3 kan, menang, seri, kalah. Berarti probabilitas daripada Persebaya menang itu adalah 1/3 pada pendekatan klasik. Demikian pula sebaliknya, ketika kita mau membuat kira-kira kemungkinan yang tidak kita kehendaki. Jadi misalnya jika probabilitas kalah tidak terjadi, berapa probabilitas yang bukan kalah? Ya. Jadi kalau itu kita menggunakan formula 1 dikurangi K dibagi N. Sehingga kalau kita lihat 1/3 dikurangi misalkan tadi 3, sisanya 2/3, berarti probabilitas yang tidak terjadi itu kemungkinannya menjadi 1/3 juga. Jadi kalau pada sistem klasik itu semua kemungkinan pada setiap peristiwa itu mendapatkan posisi yang sama. Sehingga probabilitasnya jika ada hasilnya 3, maka total hasil 3 ini, sehingga probabilitas dari masing-masing hasil itu sebesar 1/3. Kemudian sama juga ketika harga sebuah produk ada 3, berarti probabilitas dari masing-masing hasil ini juga 1/3. Demikian pula pada nilai UTS mata kuliah TPKK misalkan begitu. Kalau Anda membuat range-nya ada 5, nilainya A, B, B, C, dan D, maka total hasilnya 5, probabilitasnya menjadi 1/5. Nah, jika pada kuliah tatap muka biasanya saya pada nilai UTS itu saya serahkan kepada kelompok. Sehingga masing-masing kelompok silahkan menentukan nilai yang beresiko pada ketetapan daripada kelompok itu sendiri. Sehingga kalau kita tahu bahwa pada probabilitas, ketika kita menggunakan probabilitas dengan metode klasik ini, maka kita akan melihat bahwa sifatnya adalah mutual eksklusif, jadi saling lepas. Sehingga pada setiap satu peristiwa itu hanya terjadi pada satu peristiwa pada waktu yang sama. Padahal kita ketahui bahwa di dalam pengambilan keputusan itu kita kadang-kadang membutuhkan lebih dari satu peristiwa, ya kan? Sehingga ini mungkin kurang dianjurkan di dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua adalah pendekatan relatif. Jadi probabilitas pada pendekatan relatif di sini adalah suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyaknya suatu kejadian yang terjadi sebenarnya pada saat pengamatan itu dilakukan. Ini lebih baik daripada pendekatan klasik tadi. Sehingga di sini rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa itu sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi menjadi jumlah total percobaan. Contoh misalkan, dari 100 mahasiswa yang mengambil mata kuliah TPKK saat ini, terdapat sebaran beberapa kemungkinan nilai. Kemudian Anda disuruh menentukan berapa probabilitas seseorang untuk mendapatkan nilai A dan B jika yang dapat nilai A 70 dan yang dapat nilai B 30. Maka probabilitas relatifnya untuk yang nilai A adalah 70 dibagi total mahasiswa, yakni 100 berarti 70%. Sedangkan probabilitas yang dapat nilai B ini adalah 30 dibagi total jumlah mahasiswa 100 berarti 30%. Ini pendekatan relatif. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan subjektif. Jadi biasanya sih kalau saya kuliah tatap muka maka saya akan menggunakan pendekatan relatif, ya. Jadi kalau pendekatan relatif berarti berdasarkan probability itu kemudian mahasiswa saya suruh menghitung sendiri probabilitas nilainya.
tapi berdasarkan diskusi dari anggota kelompoknya. Nah, tapi banyak juga dosen yang menggunakan pendekatan subjektif. Ya, saya hampir tidak pernah menggunakan pendekatan subjektif ini. Jadi probabilitas suatu kejadian ini didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam satu derajat kepercayaan. Jadi di sini ketika seseorang mau mengambil sebuah keputusan, itu didasarkan atas tingkat kepercayaannya pada individu atau kelompok. Ya ini sebetulnya ya, kalau pas kebetulan subjektivitasnya sesuai dengan objektivitas yang ada, ya oke. Tapi ketika subjektivitasnya sudah dipengaruhi oleh like or dislike atau interest tertentu, ya keputusannya menjadi tidak baik ya. Di perusahaan juga kadang-kadang seorang direktur SDM itu ketika memilih calon manajernya juga kadang-kadang menggunakan dasar keputusan subjektif. Tapi yang saya tahu bahwa keputusan subjektif itu dilakukan ketika seseorang memiliki nilai yang sama dari beberapa data informasi yang valid tentang kualifikasi mereka. Ketika sama, kemudian diserahkan kepada direktur SDM untuk memilih. Nah, ini biasanya kadang-kadang direktur SDM secara subjektif menentukan pilihannya biasanya menggunakan golongan darah. Ya, jadi salah satu contoh kalau dia mau ngerekrut orang bagian keuangan, dia cenderung memilih yang golongan darahnya A karena relatif orangnya lebih teratur, kemudian lebih apa adanya, tidak ngakalin ya. Kalau marketing cari golongan darah O karena relatif lebih kreatif, misalkan begitu. Bisa juga karena faktor asal sekolahnya, karena dulu dia asalnya dari misalkan Narotama, maka dia ngerekrut ini dari Narotama juga. Ini ada alumni Anda yang sukses di sini, di satu perusahaan BUMN cukup terkemuka. Kebetulan pada saat itu direktur SDM-nya lulusan Narotama, akhirnya dia mendapatkan peluang untuk mendapatkan posisi tertentu. Ketika dia tanya sama direkturnya, "Loh Pak, kenapa sampean milih saya?" Loh. Terus kemudian direkturnya bilang, "Lah, kamu kan sama-sama alumni dengan saya." Gitu. Itu salah satu contoh pendekatan subjektif. Kemudian di dalam penggunaan probabilitas kita harus memahami ada beberapa hukum dasar daripada probabilitas. Yang pertama adalah hukum penjualan. Kemudian yang kedua adalah hukum perkalian. Yang ketiga adalah teorema Bayes ya. Ini yang paling terkenal dari beberapa hukum dasar probabilitas, akan saya jelaskan satu persatu. Pada hukum penjumlahan di sini adalah di mana peristiwa atau kejadian itu dianggap terjadi bersama-sama. Ya, jadi yang pertama adalah hukum penjumlahan. Jadi probabilitas A atau B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Jadi kalau kita misalkan mau menentukan berapa probabilitas daripada menang atau kalah, misalkan Anda mau usaha, Anda mau menentukan berapa probabilitas saya dalam usaha ini antara sukses dan gagal, ya. Berarti karena menggunakan atau gagal, jadi bukan dan ya, sukses atau gagal. Jadi ini satu pilihan yang lepas. Jadi kalau nggak sukses ya gagal. Maka di sini kita akan menggunakan hukum penjumlahan, di mana probabilitas sukses atau gagal Anda di dalam bisnis, misalkan, itu ditentukan dari probabilitas Anda untuk sukses ditambah probabilitas Anda untuk gagal. Jadi misalkan probabilitas Anda misalkan probabilitas sukses sebesar 0,4 dan probabilitas gagal sebesar 0,6 ya. Misalkan begitu. Maka kalau kita lihat misalkan dalam rumus yang ada di sini, maka probabilitas Anda gagal atau kalah
gagal atau menang itu dijumlahkan. Jadi kalau misalnya probabilitasnya 0,35 ditambah 0,25, maka probabilitas Anda untuk gagal, sukses atau gagal itu sebesar 0,6. Kemudian pada konsep penjumlahan, pada hukum penjumlahan juga ada probabilitas yang bersifat kejadian bersama, joint event. Ya. Jadi joint event. Jadi probabilitas A atau B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas AB. Jadi misal probabilitas AB diketahui sebesar 0,2, maka probabilitas A atau B itu sama dengan 0,35 ditambah 0,4 dikurangi 0,2 sama dengan 0,55. Pada hukum penjumlahan juga ini salah satu contoh kasus ya. Pada kegiatan transaksi perdagangan saham misalkan. Ada perusahaan misalnya yang ditransaksikan pada hari ini BRI, BCA, BNI. Kemudian Anda ingin menghitung berapa probabilitas beli daripada BRI dan berapa probabilitas jual daripada BRI. Berarti kalau probabilitas beli daripada BRI, berarti ini kan ada info, di sini BRI beli 40, ya kan? Kemudian dibagi total daripada seluruh kejadian pada hari itu. Ini misalnya ada 200. Berarti probabilitas beli BRI itu 40 dibagi 200 sama dengan 0,15. Demikian pula pada probabilitas jual. Ya. Misalnya nilai anunya 30, pada posisi jualnya BRI 30, jumlah total transaksi ada 200, berarti probabilitas jual BRI itu sama dengan 30 dibagi 200 sama dengan 0,2 ya. Pada konsep dasar hukum probabilitas, itu ada juga pada hukum penjualan adalah peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif, di mana probabilitas AB itu sama dengan 0, karena saling lepas ya. Maka probabilitas A atau B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah 0. Karena pada peristiwa A tidak menjadi bagian daripada peristiwa B. Sebaliknya juga begitu. Pada peristiwa B tidak menjadi bagian daripada peristiwa A. Jadi ini saling lepas. Contoh, ya kan? Pada kegiatan saham juga sama. Jadi perusahaan misalnya Simpati Mentari Setaruan. Probabilitas A atau B itu sama dengan probabilitas A. Misalnya probabilitas jual. Ya. Ditambah probabilitas beli dikurangi probabilitas AB. Jadi jika probabilitas jualnya itu 0,6 ditambah probabilitas belinya 0,4 ya, dikurangi 0 maka sama dengan 1. Jadi yang dihitung di sini ketika kita pada konsep penjualan saling lepas yang dihitung adalah seluruh jumlah transaksi pada penjualan dan pembelian. Ya. Kemudian dalam konsep probabilitas juga ada hukum perkalian. Hukum perkalian di sini adalah peristiwa independen akan terjadinya sebuah peristiwa yang tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Sehingga rumus kejadian A dan B yang saling independen sebagai berikut. Jadi misalnya probabilitas A dan B
Ya, jadi kita mau melihat probabilitas jual dan beli misalkan. Jadi rumusnya probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Misal contoh, ada 3 transaksi saham, di mana transaksi pertama melakukan transaksi beli, dan pada transaksi kedua dan ketiga bisa melakukan transaksi beli atau jual, bebas dari pengaruh transaksi pertama. Nah, apabila diketahui probabilitas A-nya 0,35 dan probabilitas B-nya sama dengan 0,25, maka probabilitas A dan B itu sama dengan 0,35 dikali 0,25, yakni sebesar 0,0875. Pada hukum perkalian juga ada kejadian bersyarat. Jadi kejadian bersyarat ini misalkan probabilitas B sebagian ditentukan dari probabilitas A sehingga sama dengan probabilitas AB, peluang AB dibagi dengan probabilitas peluang A. Kemudian pada hukum perkalian juga ada peristiwa pelengkap, di mana pada peristiwa pelengkap ini adalah probabilitas A ditambah probabilitas B itu sama dengan 1, atau probabilitas A sama dengan 1 dikurangi probabilitas B. Kemudian pada teorema Bayes, ini nama orang ya. Di sini merupakan probabilitas bersyarat satu kejadian terjadi setelah kejadian lainnya ada. Rumusnya probabilitas A dipengaruhi sebagian dari probabilitas B sama dengan probabilitas kejadian A sebagian kejadian B ditentukan dari peluang probabilitas B saat A dan peluang probabilitas A dan peluang probabilitas B. Contoh kasus untuk memahami rumus-rumus tadi. Misal, terdapat suatu masalah yang ingin diketahui apakah suatu kampus dipilih atau tidak oleh calon mahasiswa. Nah, hasil survei menunjukkan ternyata calon mahasiswa itu misalkan menetapkan kampus itu ada 4 atribut yang digunakan. Yaitu yang pertama misalnya biaya kuliah atau SPP. Kemudian yang kedua adalah jarak kampus tersebut dari pusat kota. Yang ketiga ada atau tidaknya angkutan umum. Dan yang keempat adalah keputusan untuk memilih kampus. Sehingga probabilitas kemunculan dari setiap nilai itu misalkan SPP. Jika murah maka jumlah kejadian yang dipilih misalnya ya ada 2, tidak 1. Sehingga probabilitas ya itu sama dengan 2/5, tidak 1/5. Demikian pula juga jika sedang, itu ada 2. Sehingga probabilitasnya 2/5, jika tidak probabilitasnya 1, berarti 1/5. Kemudian mahal, dipilih ya 1, tidak 3. Sehingga probabilitasnya 1/5, dan yang tidak 3/5. Di sini probabilitas ya-nya totalnya ada 5, tidak totalnya ada 5. Kemudian jumlah total probabilitas itu tidak boleh melebihi dari angka 1. Jadi sini totalnya sama dengan 1. Kemudian kemunculan setiap nilai, misalnya sama ini juga. Jarak dari pusat kota, dekat ya dipilih 3, tidak 0 misalkan gitu. Sedang 2, tidak 1, jauh 0, tidak 4, totalnya 5. Sehingga probabilitasnya dekat 3/5. Ya dipilih. Kemudian jauh tidak dipilih 4/5 misalkan. Angkutan umum juga begitu. Jumlah kejadian yang dipilih jika ada misalkan ya 1, jika tidak 4. Jadi ini menunjukkan bahwa angkutan umum tidak menjadi satu skala prioritas pilihan dari mahasiswa karena mungkin sudah pada naik motor ya. Kemudian probabilitas kemunculan setiap nilai untuk pilih kampus dipilih ya atau tidak. Untuk tempat kuliah misalnya kedudukannya sama,
Ya. Berarti probabilitasnya masing-masing dipilih 5/10, tidak juga 5/10. Nah, berdasarkan data tersebut, kemudian apabila diketahui suatu kampus dengan SPP yang mahal, jarak dari pusat kota sedang, dan ada angkutan umum, maka dapat dihitung, ya tadi SPP mahal, ya jarak sedang, ya angkutan ada, probabilitas ya tempat kuliah. Sehingga tadi kita ketahui di tabel sebelumnya kalau mahal itu probabilitasnya 1/5, kalau jaraknya sedang 2/5. Ini jika ia dipilih ya. Kemudian angkutan ada 1/5, kemudian ya sebagai tempat kuliah 5/10. Sehingga probabilitasnya adalah 2 dibanding 125 sama dengan 0,008. Nah, kemudian jika tidak, ya tidak. Jadi probabilitasnya misalnya tidak mahal, itu 3/5. Tidak, jaraknya sedang, tidak sedang 1/5. Tidak ada angkutan 3/5. Kemudian tidak dipilih sebagai tempat kuliah 5/10 sama dengan 2/125. Maka berarti di sini nilainya 0,036 dan 0,036 ini adalah lebih besar daripada 0,08. Berarti keputusan mahasiswa berdasarkan teori bias ini dia akan tidak memilih sekolah pada posisi di mana SPP mahal, kemudian jarak dari pusat kota sedang, dan ada angkutan umum. Pada teori bias ini kita juga bisa menggunakan, ini sama yang tadi sudah saya jelaskan, bisa menggunakan diagram pohon. Jadi, sebagaimana kasus, misalkan, berdasarkan hasil penelitian, ini mohon diperhatikan karena tugasnya terkait dengan ini ya, dengan contoh kita menggunakan teori bias tapi menggunakan diagram pohon. Berdasarkan hasil penelitian ternyata bahwa mahasiswa pria hanya 40% dari total jumlah mahasiswa yang ada di Surabaya. Berdasarkan pada tingkat kelulusan, ternyata mahasiswa wanita 90% lulus tepat waktu, dan 80% mencapai IPK di atas 3, sedangkan mahasiswa pria yang lulus tepat waktu hanya 40%, dan IPK di atas 3 hanya 50%. Kemudian hitunglah menggunakan diagram Prohm dan teori bias ini, berapa persen mahasiswa yang lulus tepat waktu dan IPK di bawah 3, dan berapa peluang mahasiswi yang lulus tepat waktu dan IPK di atas 3. Sehingga kita bisa buat diagram pohonnya seperti ini. Nah, tadi diketahui bahwa mahasiswi probabilitasnya yang lulus 0,6, sedangkan mahasiswa itu probabilitasnya adalah 0,4. Ini jumlah ya, berdasarkan jumlah mahasiswa yang ada. Mahasiswa itu 60%, kemudian mahasiswa 40%. Kemudian mahasiswa yang lulus tepat waktu itu ada 90%, yang tidak tepat waktu ada 10%. Kemudian mahasiswa yang lulus tepat waktu ada 40%, kemudian yang tidak lulus tepat waktu itu 6% ya. Ini tadi probabilitas dari mahasiswa yang lulus ya. Dari jumlah keseluruhan ada mahasiswi 60%, mahasiswa 40%. Dari mahasiswa itu yang lulus tepat waktu 90%, yang lulus tidak tepat waktu 10%. Dari mahasiswa yang lulus tepat waktu 40%, yang lulus tidak tepat waktu 60%. Dari mahasiswa yang lulus tepat waktu itu yang IPK-nya lebih besar daripada 3 itu 80%, yang IPK-nya kurang dari 3 itu 20%. Dari yang lulus tidak tepat waktu itu yang IPK-nya lebih besar daripada 3 itu 80%, yang IPK-nya di bawah 3 itu 20%. Kemudian dari lulus tepat waktu IPK-nya yang lebih besar daripada 3 itu adalah 50%, kemudian dari IPK-nya yang kurang daripada 3 yang lulus itu adalah 5%. Yang lulus tidak tepat waktu, mahasiswa dengan IPK lebih besar daripada 3 itu 50%, kemudian yang lulus tepat waktu dengan IPK kurang dari 3 adalah 50%. Nah, berdasarkan diagram Prohm tersebut, kemudian kita mencoba mengambil keputusan. Peluang mahasiswa lulus tepat waktu di bawah dengan IPK di bawah 3 itu sama dengan probabilitas N dibagi probabilitas F dan B. Dan ini kan dikali berarti ya. Sama dengan tadi probabilitas N ini jumlah total keseluruhan mahasiswa yang lulus itu 40%, dikali dengan jumlah persentase
mahasiswa yang lulus tepat waktu itu 60%, kemudian dikali jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan IP di bawah 3,50%, maka sama dengan 0,12 probabilitasnya. Kemudian peluang mahasiswi yang lulus tepat waktu dengan IPK di atas 3, ini total jumlah mahasiswi, kemudian jumlah mahasiswi yang lulus, kemudian jumlah mahasiswa yang lulus dengan IP di atas 3. Jadi jumlah total mahasiswi itu 60%, berarti 0,6. Mahasiswa yang lulus tepat waktu itu sama dengan 90%, kemudian mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan IP di atas 3 itu sama dengan 80%. Jadi dikalikan sama dengan probabilitasnya adalah 0,432. Jadi ini nanti yang pada penggunaan diagram pohon dan teori Bayes untuk mengambil sebuah keputusan tentang berapa probabilitas daripada mahasiswa yang lulus dan mahasiswi yang lulus tepat waktu dengan IP di bawah 3 dan di atas 3, ini nanti ada kasus di dalam ELINA yang harus Anda selesaikan dengan tipe yang sama tapi dengan angka dan model yang berbeda. Jadi nanti di sini setelah ini Anda harus membuat sebuah kesimpulannya seperti ini. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Teman-teman, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada, silakan. Ada, Pak. Amin. Sorry. Ada. Ya. Tugasnya nanti itu ya, gampang itu. Untuk memperjelas saja, Pak, ya. Ya, Pak. Jadi, mohon maaf mungkin tadi saya kurang jelas. Jadi gini, Pak. Jadi ketika menghitung sebuah probabilitas tersebut, itu apa bertujuan untuk mengikuti pasar atau memperbesar value maupun atau introspeksi, Pak? Ya tergantung tujuannya. Makanya tujuannya itu yang nantinya dijadikan sebagai indikator. Ya sama, kalau Anda skripsi kan setiap variabel itu kan Anda harus tentukan indikatornya. Nah, indikator itulah yang nanti yang sebagai salah satu ukuran. Nah, salah satu contoh tadi kan misalnya indikatornya IPK harus di atas 3. Nah, itu kemudian dilihat berapa probabilitasnya yang IP di atas 3 gitu. Jadi itu Anda yang menentukan sesuai dengan tujuan Anda dalam mengambil keputusan. Paham ya? Siapa? Paham, Pak. Ya, nanti kalau misalkan kesulitan mengerjakan tugas, ya tinggal dilihat videonya aja nanti. Tugasnya mirip kok. Hampir sama, hanya angkanya aja yang berbeda ya. Siap. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti kuliah TPKK. Dan kuliah dilanjutkan melalui ELINA, silakan diisi forum diskusi. Dan tugasnya sangat mudah ya. Tinggal menyalin saja dari apa penjelasan saya tadi, cuman angkanya berbeda gitu aja. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, semangat pagi, tetap jaga kesehatan.